Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan melanjutkan belajar materi kelas 11 yaitu berkaitan dengan fluida dinamik tentang penerapan hukum Bernoulli bersama dengan Ibu. Contoh penerapan hukum Bernoulli yang pertama yaitu teorema Torricelli. Pada teorema Torricelli atau tangki bocor, misalkan nih pada sebuah tangki bocor seperti pada gambar yang diberi cairan, maka cairannya akan keluar menuju lubang bocor. Di mana menurut teorema Torricelli, jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya, kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh bebas benda. Atau untuk menentukan laju kebocoran yang terjadi pada sebuah dinding tangki berisi air, dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan Bernoulli, yaitu P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, dari persamaan Bernoulli maka kita dapat menghitung kecepatan pancaran air, yaitu besarnya V2 sama dengan akar 2GH. H di sini yaitu merupakan kedalaman lubang dari permukaan zat cair. Pada gambar terdapat 3 H, yaitu H, H1, dan H2. H1 merupakan kedalaman lubang dari permukaan zat cair, maka ukur dari permukaan zat cair. Terus H1 merupakan tinggi cairan. H2 merupakan ketinggian dari lubang kebocoran atau dari dasar. Maka diukur dari dasar tangki sampai lubang kebocoran. Sedangkan untuk menentukan tempat jatuhnya air atau jarak X dari dinding tangki, yaitu yang pertama, gerak air dalam arah vertikal merupakan gerak jatuh bebas. Oleh karena itu, air dalam arah gerak vertikal tidak memiliki kecepatan awal. Kecepatan awal hanya dalam arah horizontal saja, sehingga H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Di sini dari rumus kita dapat mencari T sama dengan akar 2H2 per G. Selanjutnya, gerak air dalam arah horizontal merupakan gerak lurus beraturan. Oleh karena itu, dalam arah horizontal, air tidak memiliki percepatan, sehingga resultan kedua jenis gerakan tersebut akan membentuk lintasan parabola, sehingga X-nya sebesar 2 akar H2. Perlu diingat, H dapat dihitung dari H1 min H2, atau kedalaman lubang dari permukaan zat cair. H1 tinggi cairan, H2 ketinggian dari lubang kebocoran atau dari dasar. Perlu diingat bahwa teorema Torricelli hanya berlaku jika ujung atas wadah terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang jauh lebih kecil daripada luas penampang wadah. Yang kedua, teorema Torricelli hanya berlaku jika H air tetap. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Perhatikan gambar di samping. Suatu bejana berisi air diberi lubang untuk memancarkan air
seperti tampak pada gambar. Tinggi permukaan air 145 cm dan lubang kecil pada bejana 20 cm dari dasar bejana. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka tentukan yang pertama, kecepatan aliran air melalui lubang. Yang kedua, jarak pancaran air yang pertama kali jatuh diukur dari dinding bejana agar air bisa ditampung. Dari soal, maka kita dapat menuliskan diketahui H2-nya 145 cm atau 1,45 meter. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. H1-nya sama dengan 20 cm atau 0,2 meter. Ditanya yang pertama, kecepatan aliran air melalui lubang atau V1. Yang kedua, jarak pancaran air yang pertama kali jatuh diukur dari dinding bejana agar air bisa ditampung atau X1. Maka kita dapat menjawab yang pertama, V1 sama dengan 2G kali H2 min H1. G-nya 10, H2-nya 1,45 meter, H1-nya 0,2 meter, sehingga memperoleh V1-nya sebesar 5 meter per sekon. Jadi besar kecepatan aliran air melalui lubang sebesar 5 meter per sekon. Yang kedua kita mencari X. H1 sama dengan setengah GT kuadrat. H1-nya 0,2 setengah kali G-nya 10 meter per sekon kuadrat. T-nya kita cari untuk mencari X. T-nya yaitu kita peroleh 0,2 sekon. Kita dapat mencari X dengan rumus V1 kali T. X sama dengan V1-nya 5 yang kita peroleh dari kecepatan aliran air melalui lubang, dan T-nya 0,2 sekon sama dengan 1 meter. Jadi jarak pancaran air sebesar 1 meter. Selanjutnya, penerapan hukum Bernoulli pada gaya angkat pesawat. Di sini ada gambar penampang dari sayap pesawat, di mana sayap pesawat didesain memiliki ketebalan yang berbeda antara bagian depan dan bagian belakang. Begitu pula udara yang mengalir melalui bagian atas pesawat dan udara yang mengalir melalui bagian bawah pesawat, maka memiliki tekanan udara yang berbeda. Sayap pesawat juga mendapatkan tekanan udara dari bawah sayap dan dari atas sayap. Di sini pesawat bisa terbang sehingga memiliki syarat-syarat. Kenapa pesawat tersebut bisa terbang? Syarat agar pesawat terbang dapat terbang atau terangkat apabila dia harus ditekan dari atas atau bawah. Yang jelas dia harus ditekan dari bawah sehingga bisa terbang. Sehingga V1 lebih besar daripada V2. Bagaimana caranya? Maka kelajuan udara diatur. Sehingga kelajuan udara di atas pesawat harus lebih besar daripada kecepatan udara di bawah sayap pesawat, sehingga tekanan di bawah pesawat P2 harus lebih besar daripada tekanan di atas pesawat, sehingga P2 lebih besar daripada P1. Tekanan di bawah pesawat harus lebih besar sehingga dapat mengangkat pesawat terbang atau pesawat dapat terangkat. Bagaimana kita bisa mencari besarnya gaya angkat pesawat? Kita dapat mencari besarnya gaya angkat pesawat
dengan rumus gaya angkat pesawat. Nah, syarat bagi pesawat terbang saat mengudara. Yang pertama, tinggal landas atau take off. F angkat lebih besar daripada W. Yang kedua, terbang konstan. F angkat sama dengan W. Dan yang ketiga, mendarat atau turun landing. F angkat lebih kecil daripada W. W merupakan besar gaya berat pesawat. Nah, di sini kita dapat menghitung bagaimana besarnya gaya angkat pesawat ini menggunakan rumus gaya angkat pesawat, yaitu besar gaya angkat pesawat FA sama dengan rho V1 kuadrat, FA sama dengan setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat kali A, di mana FA sama dengan gaya angkat pesawat atau Newton, rho sama dengan massa jenis udara atau kilogram per meter kubik, V1 sama dengan kecepatan udara di atas pesawat, V2 kecepatan udara di bawah pesawat, satuannya meter per sekon, dan A luas penampang sayap pesawat atau meter persegi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Jika kecepatan udara di bagian bawah pesawat terbang yang sedang terbang 60 meter per sekon dan tekanan ke atas yang diperoleh pesawat adalah 10 Newton per meter persegi, hitunglah kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat. Jika diketahui rho udara sama dengan 1,29 kg per meter kubik. Nah, dari soal kita dapat menuliskan diketahui P1 min P2-nya 10 Newton meter persegi. V-nya 60 meter per sekon, V2-nya. H1-nya sama dengan H2. Rho udaranya 1,29 kg meter kubik. Ditanya V1. Kita dapat menjawab menggunakan persamaan Bernoulli, yaitu V1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Karena di sini H1 sama dengan H2, maka kita dapat menuliskan setengah rho kali V1 kuadrat plus V2 kuadrat sama dengan P1 min P2, sehingga kita dapat memasukkan yang diketahui ke dalam rumus, memperoleh V1 sama dengan 60,13 meter per sekon, sehingga jadi kecepatan aliran udara di bagian atas pesawat sebesar 60,13 meter per sekon. Selanjutnya yaitu penerapan hukum Bernoulli pada venturimeter. Venturimeter merupakan alat yang dipasang di dalam suatu pipa aliran untuk mengukur kelajuan cairan. Di sini venturimeter dibedakan menjadi dua. Yang pertama, venturimeter tanpa manometer. Nah, pada venturimeter tanpa manometer, persamaan ini dapat dituliskan dengan V1 sama dengan akar 2 GH per A1 per A2 kuadrat min 1, atau V2 sama dengan akar 2 GH per 1 min A1 per A2 kuadrat. Selanjutnya yaitu venturimeter dengan manometer. Pada prinsipnya, venturimeter dengan manometer hampir sama dengan venturimeter tanpa manometer. Hanya saja dalam venturimeter ini ada tabung U yang berisi raksa. Perhatikan gambar ya. Berdasarkan penurunan rumus yang sama pada venturimeter tanpa manometer diperoleh kelajuan aliran fluida V1 sama dengan 2 rho raksa kali G kali H per rho U kali A1 per A2 kuadrat min 1. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut.
Nah, air mengalir melalui pipa venturi seperti gambar di bawah. Di samping, perbandingan luas penampang pipa besar dengan penampang pipa kecil adalah A1 per A2 sama dengan 1 per 2 atau 1:2. Apabila beda tinggi air pada tabung kecil sebesar 10 cm dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah kelajuan air yang mengalir melalui penampang A2? Diketahui A1 banding A2 sama dengan 1:2. Hanya 10 cm sama dengan 0,1 meter. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya berapa kelajuan air yang mengalir melalui penampang A2 atau V2. V2 sama dengan akar 2GH per 1 dikurangi A1 per A2 kuadrat. Sehingga V2 sama dengan 2, G-nya 10, hanya 0,1. Dikurangi 1 per 1, min A1-nya 1, A2-nya 2. Jangan lupa dikuadratkan, sama dengan 2 akar 2 per 3 meter per sekon. Sehingga jadi kelajuan aliran yang melewati A2 sebesar 2 akar 2 per 3 meter per sekon. Selanjutnya yaitu penerapan hukum Bernoulli pada tabung pitot. Tabung pitot memiliki luas penampang yang sama. Pada tabung pitot, ada bagian dari pipa manometer yang menembus ke dalam tabung. Pada umumnya, tabung pitot dipakai untuk mengukur kecepatan udara atau gas di dalam pipa tertutup. Dengan mengukur perbedaan tinggi permukaan raksa di dalam manometer, dapat ditentukan kelajuan fluida di dalam tabung pitot. Sehingga alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelajuan gas adalah tabung pitot. Alat ini dilengkapi dengan manometer raksa. Dengan mengetahui perbedaan ketinggian raksa pada kedua manometer, aliran gas dapat ditentukan kelajuannya. Kelajuan aliran fluida dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan PV, sehingga memperoleh dari rumus ini memperoleh V sama dengan akar 2 rho aksen GH per rho. Rho aksen merupakan rho raksa. Nah, contoh soal dari tabung pitot. Sebuah pipa pitot digunakan untuk mengukur kelajuan udara yang melalui sebuah terowongan. Pipa pitot tersebut dilengkapi dengan manometer alkohol, rho A-nya 800 kg per meter kubik. Apabila beda tinggi antara kedua kaki manometer 18 cm dan massa jenis udara atau rho U-nya 1,2 kg per meter kubik, maka hitunglah kelajuan aliran udara tersebut atau G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, dari soal kita dapat menuliskan diketahui rho A-nya 800 kg per meter kubik, rho alkohol, rho U atau massa jenis udaranya 1,2 kg per meter kubik, hanya 10 cm atau 0,18 meter. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa ya, satuannya diteliti. Sehingga kita dapat menjawab V-nya sama dengan akar 2 rho aksen GH per rho. V sama dengan 20 akar 6 meter per sekon. Jadi kelajuan udara sebesar 20 akar 6 meter per sekon. Nah, ini ada tugas atau kuis yang harus kalian kerjakan ya. Yang pertama, pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar berikut. Perbandingan diameter penampang pipa besar dan pipa kecil adalah 2:1. Di sini perlu diperhatikan perbandingan diameter penampang pipa besar dan pipa kecil.
Di sini diameter ya. Jadi kalian harus mencari atau menghitung luas penampangnya terlebih dahulu. Posisi pipa besar adalah 5 meter di atas tanah dan pipa kecil 100 cm di atas tanah. Satuannya juga diperhatikan. Kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 36 km per jam dengan tekanan 10,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Maka tentukanlah tekanan pada pipa kecil. Rho airnya 1000 kg per meter kubik. Nomor 2. Sebuah tangki terbuka diisi dengan air sampai mencapai ketinggian H atau lihat pada gambar. Pada kedalaman tertentu dari permukaan air terdapat lubang kebocoran di samping tangki dengan luas 3,0 cm persegi sehingga air menyemprot keluar dengan laju 1,8 liter per sekon. Jika air yang menyemprot tersebut mengenai tanah pada jarak mendatar 1,5 meter diukur dari lubang, berapakah ketinggian air dari dasar sampai permukaan tangki atau H? G-nya diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, soal nomor 3. Pesawat udara bila akan mendarat atau terbang akan menggerakkan sayapnya untuk mengatur kelajuan udara. Massa sebuah pesawat 300.000 gram. Satuannya diperhatikan. Kecepatan udara pada bagian atas sayapnya 50 meter per sekon. Dan kecepatan udara pada bagian bawah sayap 40 meter per sekon. Sedangkan luas penampang sayapnya adalah 5 meter persegi. Jika kerapatan udara adalah 1,4 kg per meter kubik dan kedua sayap pesawat berada pada ketinggiannya sama, apakah yang terjadi pada pesawat? Nah, apa yang akan terjadi? Di sini ada petunjuk pengerjaan tugas atau kuis. Tugas atau kuis ini nilainya sebagai nilai ulangan harian pada materi fluida dinamik atau bab fluida dinamik. Kerjakan tugas ini di buku tulis kalian, terserah mau bergaris atau tidak. Seperti biasa difoto atau di-scan, dikirim melalui Google Form yang linknya nanti dikirim melalui Esmatus. Paling lambat tugas dikumpulkan hari Senin, tanggal 9 November 2020. Selamat mengerjakan. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila kurang jelas, boleh bertanya ke Ibu. Cukup sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.